Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbankan memiliki peran yang sangat penting di dalam dunia pasar modal. Terbukti dengan data dari Bursa Efek Indonesia, 34,7% dikuasai oleh sektor keuangan. Perbankan sebagai salah satu subsektor dalam sektor keuangan tentunya memiliki peluang yang tinggi untuk dipilih sebagai salah satu instrumen investasi. Maka saya Isya Francisca Casanova dan rekan saya Maulida Sabrina, kami dari tim GBI FEB Universitas Kuningan dengan bangga mempersembahkan karya kami dengan judul Analisis Kinerja BBNI untuk Investasi. karya ini merupakan hasil analisis kami pada PT Bank Negara Indonesia Tbk yang memiliki kode emiten BBNI dengan harga penutupan pada tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp8.575. Rekomendasi beli dengan target harga mencapai Rp9.000 sampai Rp10.100 per lembar saham. PT Bank Negara Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai Bank BNI ini merupakan bank yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dengan kepemilikan saham sekarang dimiliki 60% oleh pemerintah dan 40% dimiliki oleh masyarakat umum sehingga menjadikan bank ini sebagai BUMN atau badan usaha milik negara. Kinerja BBNI sudah tidak dapat diragukan lagi, terbukti dengan 4 program yang kini akan kita highlight. Yang pertama ada program finansial ekosistem kampus. Dengan program ini, BNI telah berhasil menyediakan pelayanan berbasis digital untuk perguruan tinggi. Dengan program ini pula, BNI telah ikut andil menyukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan program ini, BNI telah berhasil menyediakan ekosistem keuangan untuk kampus. Kemudian program yang kedua, BNI telah berhasil menerbitkan permodalan additional tier 1. Dengan program yang kedua ini pula, BNI telah berhasil mencetak sejarah sebagai bank pertama yang telah berhasil menerbitkan permodalan additional tier 1. Kemudian yang ketiga, BNI telah berhasil memberikan pelayanan cash management terbaik dengan menggandeng 1.800 nasabah korporasi dan 16.000 nasabah komersial. Kemudian yang terakhir, BNI memperkuat ekosistem cashless society dengan menggandeng Indomaret Group. Seperti yang telah kita ketahui, dampak dari COVID-19 adalah adanya cashless atau transaksi berbasis digital. Nah, dengan menggandeng Indomaret ini, BNI telah berhasil meningkatkan ekosistem pembayaran secara cashless. Berikut kami sajikan analisis keuangan semester pertama tahun 2022 dari PT Bank Negara Indonesia Tbk ini. Terjadi banyak sekali peningkatan di semester pertama tahun 2022 ini yang kita bandingkan di semester pertama tahun sebelumnya. Yang pertama ada peningkatan pendapatan bunga dan juga pendapatan syariah yang meningkat sebesar 0,93% year on year. Kemudian peningkatan provisi dan komisi sebesar 4,71% year on year. Kemudian peningkatan pendapatan usaha dan hubungan kelembagaan sebesar 35,23% year on year, peningkatan laba bersih sebesar 76,08% year on year, dan peningkatan penerimaan kembali aset sebesar 80,93% year on year. Baik, selanjutnya adalah penilaian berdasarkan analisis fundamental. Dalam penilaian ini, kita telah membandingkan 3 tahun sebelumnya di kuartal 2, yaitu 2020 kuartal 2, 2021 kuartal 2, dan juga 2022 kuartal 2. Adapun rasio yang kita gunakan ada 5 rasio penting. Yang pertama adalah earning per share. Earning per share ini merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana atau seberapa banyak laba yang mampu dihasilkan dari satu lembar saham. Dapat dilihat dari data dari 3 tahun ke belakang senantiasa menunjukkan angka yang senantiasa meningkat. Ini artinya semakin banyak laba yang dihasilkan dari satu lembar saham dari BNI ini. Kemudian rasio yang kedua adalah rasio PER atau price to earning ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari suatu harga saham. Nah, dapat dilihat di sini berarti PER ini mengindikasikan ketika PER-nya tinggi itu berarti sahamnya termasuk kategori yang mahal. Ketika di periode selanjutnya itu perusahaan tidak dapat menghasilkan laba bersih yang tinggi. Dapat dilihat di sini PER-nya dari 2020 hingga 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ini berarti perusahaan BNI merupakan saham yang termasuk dalam kategori murah. Kemudian yang selanjutnya yaitu PBV atau price to book value, merupakan rasio yang membandingkan antara harga terhadap nilai buku. Ini berfungsi untuk melihat apakah harga suatu saham termasuk ke dalam kategori yang murah atau yang mahal. Nah,
PBV yang baik berada di angka di bawah 1. Nah, dan ketika angkanya di atas 1 itu berarti istilahnya adalah overvalue. Nah, kemudian dapat dilihat di data yang telah kami sajikan di tahun 2020 dan 2021, angka PBV di Bank BNI ini berada di angka yang aman yaitu di bawah 1. Namun di 2022 ini terjadi sedikit kenaikan yaitu 1,18. Namun ketika dibandingkan apple to apple dengan perusahaan setara, ini masih kategori aman. Ketika kita melihat Bank BRI dan juga Bank Mandiri, itu PBV-nya saat ini sudah mencapai angka 2. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, ROE merupakan rasio untuk mengetahui sejauh mana suatu bisnis dapat mengelola permodalan dari para investornya. Adapun ketika perhitungan ROE-nya besar, berarti reputasi perusahaan meningkat di mata calon investor. Nah, dapat dilihat ini senantiasa meningkat sehingga reputasi BNI pun terus meningkat. Kemudian rasio yang terakhir yaitu DER, artinya DER ini ketika suatu perusahaan meningkat, maka perusahaan tersebut mendapatkan pendanaan dari pemberi hutang karena DER ini membandingkan dari modal dengan hutang. Dapat dilihat di sini senantiasa menurun karena BNI tidak menggunakan hutang terlalu banyak ke tahun. Jadi hanya sedikit penggunaan hutangnya. Dari penjelasan analisis fundamental, analisis keuangan dan juga penjelasan 4 program yang telah dicanangkan oleh BNI ini sangat menjanjikan masa depan yang cerah untuk BNI dan bisa menjadi suatu modal untuk dapat mempercayai BNI untuk kita menanam dana di sana untuk sebagai investor. Nah, pembicaraan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Maulida Sabrina. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan. Pembahasan kali ini mengenai resiko investasi. Ada beberapa resiko investasi yang akan dihadapi oleh para investor. Dari resiko investasi terdapat 2 pengaruh, yakni pengaruh positif atau sejalan dan pengaruh negatif yakni bertolak belakang. Di antara 8 resiko ini terdapat 4 resiko yang berpengaruh positif dan 4 resiko yang berpengaruh negatif. Adapun 4 resiko yang berpengaruh negatif diantaranya total aset, foreign ownership, short-term loan, dan likuiditas. Kemudian, 4 resiko yang berpengaruh positif diantaranya non-performing loan, non-interest income, pasar, dan resiko portofolio kredit. Baik, pada tata kelola perusahaan, BNI senantiasa berkomitmen dalam menerapkan prinsip kehati-hatian serta konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan perusahaannya. Selain itu, BNI juga mendasarkan implementasi GCG pada 3 aspek governance, yakni diantaranya governance structure, governance outcome, dan governance process. Peningkatan tata kelola lingkungan sosial pada PT Bank Negara Indonesia ini dijalankan dengan berbagai kebijakan guna meningkatkan produk serta pengembangan jasa. Selain itu, PT Bank Negara Indonesia juga terus meningkatkan kapabilitas internal serta organisasinya guna meningkatkan social value, economic value, serta ecological value. Selain itu, rating ISG PT Bank Negara Indonesia terus meningkat, diantaranya dengan meningkatnya key isu pada consumer financial protection, data security, human capital development, serta access to finance and privacy. Maka dari itu, PT Bank Negara Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan segala faktor secara menyeluruh dan bertahap guna meminimalisir resiko yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Bank Negara Indonesia yang memiliki slogan melayani negeri kebanggaan bangsa memiliki fundamental yang baik serta minim resiko. Berdasarkan hasil analisis kami per tanggal 16 Agustus 2022 di angka Rp8.575 per lembar saham memiliki potensi naik di angka Rp9.000 sampai Rp10.100. Demikian hasil pemaparan kami dari karya esai kami yaitu analisis kinerja BBNI untuk investasi. Disclaimer on, kami tidak bertanggung jawab apapun untuk resiko yang nantinya mungkin terjadi karena investasi sesungguhnya adalah tanggung jawab dan keputusan dari investor itu sendiri. Kalian dapat menyapa kami dalam email yakni gi.bei.universitaskuningan@gmail.com ataupun melalui TikTok dan Instagram kami yaitu @gibel_uniku dan YouTube kami yakni Gibei FEB Uniku. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.